Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Banggu Sampurna dari SMP Parahyangan. Saya merupakan salah satu guru pendidikan agama Islam di SMP Parahyangan ini. Dan saya kali ini menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Saya akan masuk ke kelas 9. Saya akan mengisi mata pelajaran PAI dengan judul Masa Kejayaan Islam. Selamat menyaksikan bagi Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Udah sarapan belum? Belum. Cung yang udah. Yang belum. Aduh, gak ada PG. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dulu. Nah, biasanya siapa yang mimpin doa? Rizky. Gak ada sekolah, Pak. Wakilnya siapa? Hanif. Hanif. Oke. Silakan Ustadz Hanif untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita melanjutkan, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita ingin bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Lagu apa nih yang akan kita sepakati? Silakan semuanya berdiri. Siap ya? Oke. 1, 2, 3. Mulai, saya ingin teman-teman semuanya membacakan surat pendek bersama-sama. Karena ini adalah waktu duha, maka kita akan membaca surat duha. Ya, surat pendek, betul. Surat duha, ya silakan. Saya ingin Hanif kembali yang memimpin. Ya, dan Hanif. Wow.
semuanya. Dan yang terakhir ya, saya ingin memastikan agar suasana belajar aman, nyaman ya, walaupun rada hareda ya. Saya ingin memastikan semua atribut pakaiannya sudah lengkap, rapi, bersih. Lalu silahkan cek di sekitar kalian sampah, baik di kolom meja, di bawah kursi, silahkan dipungut. Kalau ada silahkan buang. Saya akan beri waktu 1 menit untuk merapikan. Setelah 1 menit, saya akan keliling kursi kalian. Apabila menemukan sampah di sekitar kalian, maka akan saya masukkan ke dalam tas kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rizky aja, karena sakit apa? Ada yang tahu nggak? Sakit perut. Karena yang lagi bukan ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke materi masa kejayaan Islam. Ada yang tahu nggak apa maksudnya dengan masa kejayaan Islam ini? Coba. Yang tahu angkat tangan. Silakan berpartisipasi aktif. Nanti ada rewardnya di akhir ya. Rewardnya apa? Mau coba. Kemerdekaan Islam. Hah? Kemerdekaan. Kemerdekaan Islam dari apa ya? Oke, Pak ini apa lagi? Jawabannya bagus ya, kemerdekaan Islam. Ada lagi? Yang mau jawab dari kalangan calon ibu-ibu? Ini calon bapak-bapak maksudnya. Oke. Atau ada yang nggak mau jadi calon bapak-bapak? Ada nggak? Ada, benar? Ada. Oke. Ada yang nggak mau jadi calon ibu-ibu? Nggak ada ya? Oh, kalau ada yang nggak mau berarti harus mati sebelum jadi bapak-bapak dan sebelum jadi ibu-ibu. Iya kan? Oke, calon ibu-ibu, ada yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan masa kejayaan Islam? Kalau sekarang masa kejayaan siapa sih? Baik, kamera mah tenang. Masa kejayaan siapa? Yang bilang masa kejayaan Jokowi. Masa kejayaan Prabowo. Terus masa kejayaan apa lagi sekarang? Masa kejayaan Palestina yang ditunggu. Apa itu resolusinya Pak? Oke, baik, makasih jawabannya ya. Jadi yang dimaksud dengan masa kejayaan Islam, masa itu adalah apa sih masa itu? Waktu ya, demi masa, surat Al-As atau demi waktu ya. Masa kejayaan Islam artinya apa? Waktu kejayaan Islam berarti Islam itu pernah jaya. Kapan? Nah, ini saya gambarkan dulu kata dunia ya, teman-teman semua. Indonesia di mana? Mana sih? Mana? Kata ini. Nah, mana Indonesia? Ini? 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 Bawah? Atas? Ini? Oke. Masa kejayaan Islam itu ya, dulunya itu ada dari wilayah Timur Tengah dan memanjang dari daerah Maroko hingga Maluku. Mana coba Maroko? Maroko yang suka nonton bola, Maroko negaranya siapa sih Maroko teh? Hakim Arsam Hakimi ya. Mana Maroko? Mana Maroko teh Cing? Besok nonton bola apa Maroko? Tidak. Perempuan ada yang tahu Maroko di mana? Enggak ya? Laki-laki? Nih, Maroko itu daerah sini. Afrika. Jadi kejayaan Islam itu dulu itu dari Maroko, dari Afrika sini ya. Ethiopia termasuk ini. Arab Saudi daerah sini. Terus ke atas ke sini, ke bawah lagi sampai ke daerah
Maluku, Indonesia. Nah, jadi sebunderan ini dulunya adalah wilayah kejayaan Islam. Besar nggak? Besar. Besar banget ya. Besar banget. Dan pada saat masa kejayaan Islam itu lahirlah tokoh-tokoh Islami yang dikenal sampai sekarang. Bahkan apabila tokoh Islami itu tidak ada, maka banyak alat yang tidak akan ada saat ini. Ngerti nggak maksudnya? Kalian pernah mengenal Facebook, Instagram, TikTok? Itu tidak akan ada kalau Aljabar tidak ada. Siapa yang menemukan Aljabar? Nah, ini adalah yang menemukan Aljabar, Al-Khawarizmi. Ya. Baik, sebelum ke situ kita akan jelaskan dulu satu persatu. Nah, ini yang dimaksud dengan Golden Age atau masa kejayaan Islam pada dinasti Abbasid. Itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Arabnya apa coba? Abbas? Abbas apa? Ayo, sering didengar di kajian ini. Abbasiyah. Betul. Dinasti Abbasiyah, ya. Pada dinasti Abbasiyah muncullah pusat intelektual. Pusat intelektual itu adalah pusat orang-orang yang ingin berpikir kritis atau para ilmuwan, kayak nama para dosen, ya. Terus muncul juga perkembangan budaya seperti seni, sains, itu berkembang di bawah dukungan Abbasiyah. Abbasiyah udah ada dia di sini. Kepemimpinan yang kuat, khalifah seperti Harun al-Rasyid itu mendorong inovasi. Jadi inovasi yang bagus itu berasal dari pemimpin yang bagus juga. Pemimpinnya terus mengarahkan agar rakyatnya bisa berinovasi. Contohnya ini adalah para filsuf terkenal. Nah, ada orang yang ahli dalam bidang aljabar, yaitu Al-Khawarizmi. Kebayang kalau tidak ada Al-Khawarizmi, maka tidak akan ada Facebook, WhatsApp, tidak akan ada apa lagi. Coba kalau tidak ada Al-Khawarizmi, maka dunia ini tidak akan ada apa? Internet. Terus? Hah? Apa? Medsos. Terus gak apa-apa, gak usah takut menjawab. Apa lagi? Kalian belum menjawab apa enggak? Sama siapa? Randy, double L. Apa yang masih depan nih belum menjawab? Ini kursi belakang belum menjawab juga dia, perempuan. Kalau tidak ada Al-Khawarizmi, maka di dunia ini tidak akan ada matematika. Oke. Wah, senang dong. Tidak akan ada apa lagi? Tidak akan ada komputer. Tidak akan ada Infokus. Tidak akan ada laptop. Tidak akan ada teknologi yang dirasakan kita ini sekarang. Ya. Semuanya tidak akan ada. Karena semua itu berdasarkan aljabar, matematika dasar. Lalu medis. Di sini ada Ibnu Sina. Nah, ini yang bikin kitab suci. Kita masuk tugas kelompok dulu deh. Ya. Di sini ada berapa orang ya? 16. 44. 17, 44. Kalau laki-laki mah bisa 4 bisa 5 ya. Silakan memilih kelompoknya sendiri.
Udah? Sok, berarti kelompok Angga dulu nggak? Tadi yang belum jawab dari Pak Terang ini siapa? Dirli? Oke, jadi sekarang mandi. Yang lain memperhatikan dulu ya. Oh. Nah, yang apa? Ya teman-teman yang lain silahkan tulis apa yang Dirli sampaikan biar saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penemu ilmu al-awam. Apabila ilmu al-awam tidak ada, maka ilmu apa yang tidak akan ada? Jawabannya ilmu padi, fotosintesis, dan cocok tanam. Ilmu padi, fotosintesis dan Cocok tanam. cocok tanam. Oke, ada lagi nggak? Berapa? Enggak ya, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Dirli. Ada yang mau ngasih masukan nggak untuk kelompoknya Dirli dan kawan-kawan? Apabila tidak ada pertanian, maka tidak akan ada apa? Tidak akan ada beras, tidak akan ada sayuran, tidak akan ada buah-buahan, banyak tuh. Nanti kepikirannya tuh. Silakan Rinda, apa yang Rinda dapatkan setelah mempelajari materi ini? Mengetahui tokoh-tokoh yang menciptakan ilmu yang sampai sekarang kita gunakan. Oke, seperti itu? Ya. Baik, terima kasih Rinda. Tepuk tangan untuk Rinda. Yang lainnya, Tiwi memeriahkan. Ya, seperti itu mungkin ya. Tadi terima kasih sudah mendapatkan feedbacknya dari Rinda dan dari Rangga. Banyak juga ya yang namanya dari R. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian video yang sudah ditayangkan dan berikut ini adalah formulir pendaftaran saya dan ini adalah fakta integritas. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.